Kembali lagi bersama channel Busur 07. Kali ini di depan saya ada pompa. Kebetulan sekarang lagi jalan. Ini adalah pompa Ebara besaran 3 in ya, dengan mesin penggerak menggunakan mesin diesel Yanmar tipe atau seri TF85 MLYS DI. Oke, dilanjutkan. Untuk pompanya sendiri ini bertipe model 100 SIPB ya. Ini bisa menghasilkan debit 1000 meter kubik per menit ya, dengan putaran di kisaran 1750. Nah, dengan total head sendiri ini bisa mencapai 10,6 meter. Kedalaman isap ini mencapai kurang lebih 4-5 meter dari dasar pipa isap ya, terhitung. Dan untuk pembuangannya sendiri ini mencapai kurang lebih 200-300 meter. Ini sudah 1 hari 1 malam belum berhenti, dan untuk istirahat sejenak nanti akan dimatikan ya, terutama untuk pengecekan air radiator, pengisian bahan bakar, dan untuk mendinginkan mesin sesaat, termasuk pengecekan oli ya. Nah, dieselnya sendiri ini menggunakan Yanmar tipe TF85 MLYS DI. Nah, ini bertenaga 8,5 HP, sama dengan yang biasa digunakan traktor sawah ya, untuk menarik sasis G1000 boxer atau yang sederajatnya. Mesinnya cukup enak, halus. Nah, ini Yanmar ya. Ini masih menggunakan puli standar, dua-duanya belum dirubah. Dan untuk RPM-nya sendiri ini gasnya ya masih dalam posisi kurang lebih sekitar 35% ya, 35%. Kalau dihitung dari awal sampai akhir, ini sekitar 35%. radiatornya sendiri
tangki bahan bakar, pengisian bahan bakar ya. Dan di pompanya sendiri ini adalah lubang pengisian air untuk pemancingan di kala waktu pertama kali menyalakan. Tetapi bila mana memang sudah pernah menyala seperti ini, kalau posisi mesin berhenti itu tidak usah dipancing kembali, karena memang air itu masih ada di bak penampungan pompa. Nah, ini fungsinya ya, fungsinya karena pompa jenis centrifugal ini self priming itu tidak usah melakukan pemancingan yang kedua kalinya bila mana posisi mesin dimatikan sejenak. Di bagian sini juga ada klep. Nah, di ujung sana juga dipakaikan klep juga. Oke, kita lihat ke ujung bagaimana hasil dari pengeluaran air yang dipompakan oleh pompa Ebara 3 in dengan mesin diesel Yanmar TF85 MLYS. Kita menuju ke ujung selang pembuangan. Nah, ini biasanya digunakan bukan bocor begitu saja, tapi memang sengaja digunakan untuk pembagian ya, pembagian air di sawah, karena memang jalur yang dilewati oleh selang biasanya tiap petakan yang memang belum terairi ada lubang yang seperti ini, tapi tidak setiap petakan dilubangi seperti ini, karena memang diambil dari kriteria tanah yang memang agak tinggi, jadi bisa membagi ke areal sekitarnya. Kesini menggunakan selang plastik. Nah, tadi itu menggunakan selang, kalau bahasa sininya selang dompet ya. Jadi selang plastik ini memang selain murah, untuk pembongkarannya pun tidak susah seperti selang dompetnya. Sebetulnya tidak susah, cuma berat. Kalau selang itu berat, kalau plastik itu enggak. Ini kalau diinjak cukup keras, tekanannya sangat cukup keras ya. Nah, ini kita sudah sampai ke ujung selang ya. Wah, ini airnya. Ini termasuk sisa dari tadi yang saya katakan bocor-bocor tadi, yaitu untuk sisa dari pembagian ke sawah-sawah yang lain. Nah, ini adalah ujung dari pipa. Untuk sekelas pompa 3 in, menurut saya ini termasuk debitnya kencang ya, bagus. Untuk RPM segitu, ini cukup kencang. Dan memang untuk kelebihan mesin diesel sendiri itu bisa non-stop 24 jam tanpa henti ya, beda dengan pompa jenis bensin, karena memang diesel sendiri sudah didesain kuat dengan menggunakan radiator air pula. Jadi untuk pemompaan
irigasi, khususnya irigasi sawah, itu sangat rekomendasi sekali menggunakan pompa berjenis tenaga diesel. Cuma kekurangannya memang untuk diesel itu berat untuk berpindah-pindah. Jadi kalau bisa kita cari titik yang memang strategis untuk jalur penyedotan maupun pembuangan airnya, terutama untuk jalur selang ya. Nah, untuk ujungnya itu bisa diletakkan di sawah yang memang datarannya agak tinggi dari dataran sawah yang lainnya. Jadi untuk pembagiannya itu sangat mudah, bisa di 4 juru, 4 apa ya istilahnya, 4 arah ya, 4 arah. Nanti air otomatis secara gravitasi akan merata ya, ke arah yang lebih rendah. Ini sudah full, dan memang ini sedang digunakan untuk pembagian ke sawah-sawah sekitarannya. Nah, dan itu sedang melakukan perawatan untuk tanaman padi ya, menghilangkan gulma-gulma yang nakal yang tumbuh di petakan sawah yang ditanami tanaman padi. Petaninya masih muda tapi semangat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.